Selamat pagi rekan-rekan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menghubungkan HMI Twin dengan Ocil Nano. Berikut ini saya demokan dulu hasilnya. Di sini saya menggunakan simulator Walkway untuk mensimulasikan Ocil Nano, dan di sini tampilan HMI Twin-nya. Dan di sini saya jalankan dulu simulasinya. Saya klik pada halaman kode, saya memilih command palette, kemudian saya upload firmware-nya. Ini adalah hasil kompilasi dari software Ocil Studio, ada di Ocil, folder Ocil hasil hack. Ini belum keluar tampilan kotak potnya, jadi saya ulang lagi. Saya klik kanan, saya pilih command palette, kemudian upload firmware and start simulation, pilih hasil hack. Ini keluar kotak dialog pemilihan potcom. Saya menggunakan COM18 untuk HMI Twin-nya dan saya connect. Di sini terlihat tampilan dari Ocil Nano dengan deep switch dan bar graph untuk tampilan output R1 sampai R8, sedangkan deep switch-nya S1 sampai S8. Saya membuat agar tampilan B1 sampai B8 ini bisa dinyalakan dari deep switch ya. Ini saya matikan dulu semua. Maka semuanya off LED indikatornya. Kemudian saya nyalakan satu persatu, mulai nyala B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan B8 ya. Berikutnya saya menyalakan bar graph LED-nya dari HMI Twin. Ini tidak update ya, tetapi kita bisa nyalakan dari sini. Saya matikan semua dulu B10 dan B12. Kemudian saya nyalakan B9, saya nyalakan. Kemudian B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 ya. R1 sampai R8 menyala semua. Saya bisa matikan lagi B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 ya. Begitu juga saya bisa matikan B1 sampai B8. Saya matikan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ya, seperti itu. Untuk program Ocil-nya kita bisa lihat di sini seperti ini ya. Jadi di sini hanya saya hubungkan S1 dengan memory bit ya, memory binary B1, S2 dengan B2, S3 B3, S4 B4, S5 B5, S6 B6, S7 B7, S8 B8. Kemudian B9 saya gunakan untuk menyalakan R1, B10 R2, B11 R3, B12 R4 dan B13 R5 dan seterusnya ya, sampai B16 dengan R8. Ini untuk program Ocil Studio-nya. Untuk langkah-langkah pembuatannya saya sudah menuliskan di blog yang bermain ocildkk.blogspot.com. Kita lihat di sini di blog ini di bagian 9 Ocil Nano dan Twin ya. Ada dua bagian yang akan saya bahas. Untuk yang video kali ini kita bahas hanya input output digital. Untuk video berikutnya akan saya bahas mengenai input output digital dan analog. Ini langkah-langkahnya sudah saya tuliskan di sini. Secara garis besar langkah-langkahnya ada 8 ya. Ini coba saya ringkas di sini. Saya kecilkan dulu tulisannya, saya buat 18. Jadi secara garis besar ada 8 langkah. Pertama, membuat gambar background dan ikon. Kemudian kita generate gambar.
kita kompres gambarnya menjadi file ICL. Kemudian setelah itu kita bangkitkan karakter huruf ya, tipe karakter huruf dan angka dengan file hasilnya adalah HZK. Setelah itu kita membuat tampilan untuk ikon ya, ikon ini bisa berubah-ubah. Kita gunakan menu show. Kemudian kita buat agar saklar ini, suite ini bisa kita rubah dengan sentuhan. Kita gunakan menu touch. Kemudian kita tambahkan kernel Modbus sehingga bisa terhubung dengan komunikasi Modbus. Terakhir kita bangkitkan setting untuk konfigurasi dengan namanya file bin ya. Nah, terakhir di langkah ke-8 kita harus mengatur dua config bin agar bisa melakukan pembacaan dan penulisan 1 bit. Ya, untuk lebih jelasnya kita mulai dari gambar background dan ikon. Ini sudah saya buatkan gambarnya di sini. Kita bisa pertama saya menggunakan HMI Twin ukuran 320x240, ukuran yang paling kecil. Kemudian untuk bisa mengupload program kita membutuhkan SD card dan reader ya, teman-teman harus menyediakan ini. Berikutnya kita gunakan Otsil Nano. Berhubung saya tidak memiliki Otsil Nano, saya menggunakan simulasi Walkway, maka saya harus bisa menghubungkan HMI Twin ini ke PC dengan USB to TTL ya, dan juga kita tambahkan jumper. Nah, di sini untuk gambar background bentuknya seperti ini, teman-teman bisa membuat sendiri. Ini hanya contoh. Kita bisa download gambar backgroundnya. Ini saya download dulu. Kita download. Berikutnya untuk gambar ikon, ini saya membuat gambar LED, kemudian gambar saklar ya, LED on, LED off, switch on, switch off ya. Ini gambarnya bisa kita download di sini. 01 PNG kita download. Ini downloadnya satu-satu. Ini saya download. Jadi ada 4 gambar, mulai dari 01 PNG sampai 04 PNG. Download ya. Ya, kita bisa lihat di sini gambarnya. Kita lihat download, kita view. Ya, ini untuk gambar 01 PNG adalah LED on, 02 PNG LED off, 03 PNG switch on, 04 PNG switch off ya, dan gambar background 00 PNG. Setelah itu kita lihat langkah berikutnya. Untuk software Degas ya teman-teman, kita menggunakan Twin Degus, saya baca DGUS atau Degas. Silahkan bisa teman-teman download di sini, Degas V7648 ya, silahkan di download kemudian diekstrak. Hasilnya seperti ini software Degasnya. Ini saya ya, ini hasil ekstraknya, kita bisa lihat. Kita klik 2 kali pada Degas V7647X ini untuk membuka softwarenya. Seperti ini tampilannya ya. Setelah itu kita lanjutkan langkah berikutnya. Kita menambahkan project ya, new project kita tekan plus new project. Untuk tipe dari HMI Twin kita bisa memilih di sini ukuran pixelnya. Kebetulan saya menggunakan ukuran 320x240 pixel. Setelah itu kita menempatkan folder ya, folder untuk project. Kita klik tombol titik 3 ini. Saya menggunakan folder D ya, kemudian saya membuatnya di folder D ini. Kita make new folder, saya beri nama Twin Modbus IO Digital
Ini nama foldernya, saya klik, kemudian saya klik OK. Maka nanti semua file-file akan ada di folder ini ya. Kita klik OK, dan di sini belum ada apa-apa, ini masih kosong. Untuk itu kita perlu menambahkan gambar. Kita tekan tombol plus, kita ambil gambar 00 PNG ini ya, kita klik. Nah, maka sudah muncul di sini 00 PNG. Berikutnya kita harus melakukan kompres gambar ini supaya membangkitkan file ICL ya, ICL untuk nanti bisa di-upload di SD card. Untuk kompresnya kita tekan tab welcome, kemudian kita pilih di bagian ini Twin ICL Generation untuk membangkitkan file ICL background ya. Kita klik Twin ICL Generation, kemudian kita pilih picture-nya, select picture. Silahkan teman-teman bisa menggunakan 00 PNG ini ya. Kembali kita pilih gambar background-nya untuk dibangkitkan ICL-nya. Kita klik, kemudian kita klik open, kemudian kita tekan tombol generate ICL. Untuk gambar background kita menggunakan angka 32 ya sebagai namanya. Untuk gambar ikon nanti bisa kepala 42 gitu ya, 42. Nah, untuk gambar background kita beri nama 32, kemudian kita save, compression, finish ya. Jadi di sini kita bisa lihat di folder D di Twin Modbus IO digital ini di bagian twin set sekarang ada 32 ICL. Berikutnya kita tutup dulu. Setelah 32 ICL bisa muncul, berikutnya kita tambahkan untuk gambar ikon. Kita buat lagi dengan Twin ICL Generation. Kita pilih gambar ikon, kita cari gambar ikonnya, ada di download. Kemudian kita pilih yang 01 sampai 04. Karena 00 ini gambar background, sedangkan gambar ikon 01 sampai 04. Kita klik open, kemudian kita generate ya, kita generate ICL, kemudian kita beri nama 42 untuk gambar ikon. Kita taruh di twin set ya, di twin set Twin Modbus IO digital ini folder yang saya buat. Kemudian di twin set kita taruh 42 di sini ya, 42 ICL. Kita save, maka di folder twin set akan ada 3 file. Pertama gambar background, kemudian 32 ICL, kemudian 42 ICL. Kemudian langkah berikutnya adalah membangkitkan tipe karakter, yaitu menggunakan word bank generating ini ya. Kita klik, nah ini gambar karakternya. Kita harus membuat tulisannya berada tepat di tengah kotak kecil ini, dan ini juga tidak boleh terpotong ya. Kita pilih angka saja karena kita hanya menampilkan angka. Kita pilih angka 8, kemudian kita kecilkan tulisannya. Ini yang bagian vertikal kita buat mengecil, lebih dekat ya, ini tidak terpotong ya, seperti ini. Setelah itu kita klik create untuk membangkitkan file HZK ini ya, file karakter. Oke, finish. File karakter ini masih ada di folder Degas ya. Jadi di sini di software Degas ada file karakter, kita copy atau kita cut, kita pindahkan ke twin set ini yang ada di Modbus IO di sini ya, Modbus IO digital. Kita taruh di twin set, kita tempelkan di sini ya. Jadi ini adalah file untuk tipe karakter ya. Ini kita sudah sampai ke langkah ketiga ya. Langkah keempat dan kelima adalah membuat penampil show dan layar sentuh ya dengan ikon ya. Setelah itu, maka kita buka touch and display config ini, kemudian kita ambil ikon show ya, kita pilih ikon show, kemudian pilih bit ikon, kemudian kita buat gambar di sini, ikon di sini, kotak di sini, kemudian kita setting
Untuk yang pertama adalah VP. VP ini untuk alamat yang nanti akan digunakan untuk variabel pengubahan data di sini ya. Jadi di sini untuk icon show kita gunakan VP 100 ya, seperti ini. Kemudian untuk yang pertama settingnya kita buat untuk bit pertama ya, bit pertama yaitu di bit ke 0. Kita beri centang di bit 0, kita klik OK. Di ikon file ini kita pilih 42 ICL. Kemudian untuk ikon 0S kita tekan tombol plus, kita pilih yang LED off ya, pilih yang LED off 11 PNG ini ya, kita klik OK. Kemudian untuk yang ikon 1S kita pilih LED yang on ya, ini kita pilih LED on di angka 1 ya, di 1. Oke, setelah itu kita klik di sini maka berubah menjadi LED off karena kondisi awalnya adalah 0. Maka setelah ini kita tinggal copy saja ini sebanyak 8. Kita copy sebanyak 8. Oh ya, untuk memperbesar gambar kita bisa pakai edit tool. Kita tekan tombol plus. Nah, menjadi besar sehingga bisa terlihat jelas. Ini kita copy. Kita buat sebanyak 8. Ya, seperti ini ya. Agar ini bisa rata atas kita pilih, kemudian kita pilih up. Kita gunakan ini sebagai pusatnya ya, atau referensinya. Kita klik, maka ini sudah naik ke atas semua. Kemudian ini juga kita naikkan ke atas, kita klik up. Kita gunakan ini sebagai referensi. Kurang sedikit ke bawah. Ya, masih kurang sedikit ke bawah. Oke. Ya, seperti ini sudah menempati posisinya di center. Oh, ini kurang center. Ini saya geser dulu ke kiri. Ini juga saya geser ke kiri. Oke. Nah, dari sini kita tinggal mengatur bitnya ya, mengatur setting bitnya. Ini sudah betul 01 paling belakang. Yang ini adalah satunya di nomor indeks kedua, kemudian ini indeks ketiga, ini keempat, ini kita gunakan indeks keempat, kemudian yang kelima kita gunakan indeks kelima, yang 6 kita gunakan indeks ke-6, yang ke-7 kita gunakan indeks ke-7, terakhir indeks ke-8 ya. Ya, jadi teman-teman bisa cek mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan terakhir adalah 8. Ini untuk ikon show untuk LED. Berikutnya kita tambahkan ikon show untuk switch ya. Kita tambahkan ikon show, kita pilih bit icon, kita buat kotak di sini. Kemudian kita gunakan VP untuk ikon switch ini, kita gunakan 110 karena untuk menulis ya, tulis di VP untuk operasi 1 bit itu menggunakan 110 untuk awalan ya, 110 untuk VP nya. Kemudian untuk setting bit, karena ini dimulai dari B9 maka kita gunakan indeks ke 9 ya, indeks ke 9 kita pakai untuk menandai bit B9 ini. Ini indeks 9. Kemudian kita buat ICL nya, ikon filenya 42. Kemudian untuk ikon 0 nya kita pilih switch yang off ya, switch yang off. Berikutnya untuk yang ikon 1S nya kita buat switch yang on. Kita klik OK. Ya, setelah itu kita klik di sini maka berubah menjadi gambar switch ya, gambar switch. Ini kita copy sebanyak 8. Kita tempatkan di B9, B10 ya, sampai semua B16. Kita copy, kita geser, kita copy, kita geser.
Oke, kita atur supaya dia berada di posisi tengah. Oke, seperti ini. Kemudian kita ratakan rata atas. Untuk edit tool ya, pilih edit tool, kemudian kita pilih up ya, kita pilih referensinya ini ya. Oke, kemudian untuk yang bawah juga kita pilih up referensi ya, yang di kiri saja. Oke, seperti ini teman-teman. Untuk B9 sampai B16 kita atur bit numbernya ya, kita atur indeksnya. Ini mulai dari 9, kemudian yang ini adalah 10, indeks ke 10, ini adalah indeks ke 11, kita buat indeks 11. Kemudian yang ini indeks ke 12, kita atur di indeks ke 12. Kemudian yang ini indeks ke 13, yang ini indeks ke 14, yang ini adalah indeks ke 15, terakhir adalah indeks ke 16. Kita cek, ini adalah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya, seperti itu. Dan untuk yang lain sama ya, tidak berubah. Ini untuk icon show ya, ini untuk menampilkan gambar supaya berubah menjadi LED warna merah atau LED warna hijau kalau 1, kalau 0 LED warna merah. Begitu pula untuk switch ya, untuk switch kalau ditekan 1 dia akan hijau, kalau 0 dia akan merah. Kemudian kita buat touch ya, kita buat touch untuk membuat agar switch ini bisa disentuh. Kita pilih menu touch, kita pilih increment ya, increment adjustment. Kita beri kotak di B9 agar bisa membaca sentuhan. Kemudian kita pilih VP nya adalah 110 seperti ini ya, 110. Kemudian kita pilih bit, kita buat bit numbernya sesuai dengan setting tadi, yaitu bit 8 ya. Kenapa 8? Karena mulainya dari 0 ya, jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ini 8. Kemudian untuk metodenya kita buat plus menambah. Untuk limit operationnya kita buat cycle, jadi berulang lagi ke 0 setelah 1 gitu ya. Kemudian step lengthnya kita isi 1. Untuk lower limit tetap 0, upper limit kita beri angka 1 ya, seperti ini untuk increment. Jadi kalau kita tekan sekali dia akan menjadi 1, tekan sekali lagi dia menjadi 0, tekan lagi menjadi 1, tekan lagi menjadi 0, demikian seterusnya ya. Kita copy ini sebanyak 8, kita tempatkan sama, menumpuk di icon show nya ya, kita tumpuk di icon show nya. Oke, seperti ini ya. Ini kita beri settingnya, ini kurang kiri sedikit. Ini settingnya adalah bit number 9. Ini settingnya adalah bit number A ya. Ini settingnya adalah B. Ini bit number C, bit number D, bit number E, terakhir adalah bit number F ya. Kita cek, ini adalah 8, 9, A, B, C, D, E, F ya, seperti itu. Ini setting untuk icon show dan touch sudah selesai. Kita save dulu. Kemudian kita lihat langkah berikutnya ya, ini menambahkan kernel Modbus ya. Kita download dari kernel upgrade di Dwin. Teman-teman bisa ketik di sini kernel upgrade Dwin ya. Nah, ini kernel upgrade Dwin ini teman-teman klik. Kemudian silahkan memilih master Modbus ya, master Modbus. Kita ini Modbus Master OS, kita download, kita klik download pada Modbus Master OS. Setelah itu kita ekstrak ya,
Di sini ada banyak pilihan ya. Untuk Modbus Master OS ini kita ekstrak dulu. Ekstrak ini isinya ada 4 isinya, yaitu menggunakan baud rate 9600, kemudian ada juga yang ORT 4 dan ORT 5. Untuk model Twin ini hanya memiliki ORT 4, dia tidak memiliki ORT 5 ya. Jadi UART 4 saja yang saya pilih. Kemudian saya memilih yang baud rate 9600 ya. Ini kita copy. Untuk yang T5L 9600 UART 4 ya, kita copy, kita taruh di bagian folder Twin Modbus IO Digital ini. Saya taruh di sini, saya tempel. Kemudian ini diekstrak lagi. Kita ambil yang Twin OS ini ya, ini hasilnya ekstrak. Kita ambil yang file bin ya, Twinos Twin T5L 9600 UART 4 Modbus .bin ya. Ini kita copy, kita taruh di Twinset ya, seperti ini. Sekarang ada 5 file ya, 5 file, 00 PNG, HZK untuk karakter, ICL 32 untuk gambar background, 42 ICL untuk gambar ikon, dan kemudian Twinos ini untuk kernel Modbus ya. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya adalah kita bisa generate konfigurasi binnya ya, generate setting binnya ya. Ini kita generate di sini. Ini saya tekan tombol save, kemudian kita generate ini ya, di file, menu file kita bisa tekan tombol generate, nanti akan membangkitkan 3 buah file bin ya. Kita generate. Nah, ini config file generate sukses ya. Klik OK. Kita lihat di folder Twinset ini sekarang ada 8 file tambah 3 file, yaitu tambahannya pertama adalah 13 touch fill bin ya, ini untuk setting sentuhan tadi. Kemudian ada 14 show file bin untuk 16 ikon show tadi ya. Kemudian berikutnya adalah 22 config bin. Nah, ini nanti untuk pengaturan komunikasi ada di sini ya. Kita bisa lihat di sini, atur 22 config bin. Nah, mengaturnya ini saya berikan kodenya. Jadi di config bin ini bentuknya data heksadesimal yang nanti perlu kita tulis seperti ini ya. Oh ya, ini untuk awalan barisnya kita menggunakan 1C000. Jadi ini adalah baris untuk kode user ya. Jadi kita akan tulis ini kode usernya di 001C00 ya. Baris pertama kita isi kode untuk membaca data 16 bit pertama ya. Jadi di sini kode ini ada artinya. 5A ini artinya untuk memulai mengeksekusi, menjalankan instruksi ini, untuk start ya, start instruksi. 01 ini untuk alamat ID slave. Sedangkan kode berikutnya ini untuk fungsi membaca, read coil ya. Kemudian 01 berikutnya ini adalah jumlah datanya dalam satuan word. Jadi 1 ini berarti dia 16 bit ya, 16 bit. 80 ini untuk timeout. Timeoutnya 80 ini sama dengan 128. Jadi 80 heksadesimal sama dengan 128 milidetik ya, menggunakan satuan milidetik dalam desimal. Kemudian 00 berikutnya ini untuk mode eksekusi. Untuk 00 ini akan dijalankan tanpa syarat. Untuk 16 bit berikutnya ini untuk alamat yang ditunjuk. Jadi kalau kita menggunakan mode 01, dia akan mengacu ke halaman tertentu. Kalau halaman tertentu ini tidak dibuka, dia tidak akan aktif. Jadi aktif berdasarkan halaman yang dibuka. Jadi ini untuk menuliskan halaman ya. Berhubung kita menggunakan mode tanpa syarat, maka di sini diisi 0. Berikutnya ini adalah alamat VP ya, alamat untuk variabel di HMI Twin. Untuk operasi bit ya, 1 bit kita menggunakan kode definisi area ya, nanti saya akan jelaskan di bawah. Jadi ini kita isi aja 0000. Berikutnya ini adalah untuk alamat di Oscil Nanonya ya. Oscil Nanonya menggunakan B1 sampai B16, itu alamatnya dimulai dari 128. Kalau dirubah menjadi heksadesimal, alamatnya adalah 80 ya. Jadi yang pertama ini adalah untuk membaca
data B1 sampai B16 dan menampilkan datanya di alamat area definisi 0000 ya, di HMI Twin. Berikutnya untuk menuliskan atau membuat data itu kita menggunakan operasi 1 bit. Di HMI Twin belum mengakomodasi operasi multi bit ya, jadi ini baru 1 bit, yaitu kodenya adalah kode fungsi 5 ya. Jadi di sini mulai dari 5 untuk start, 01 untuk alamat ID slave, 05 untuk tulis 1 bit ya. Kemudian jumlah datanya adalah 1 word ya, walaupun 1 bit tetapi kita mengalokasikan 1 word. 80 untuk timeout. 04 ini untuk mode operasi yang akan dijalankan apabila variabelnya berubah. Jadi kalau variabel untuk dituliskan berubah, maka baru ditulis. Kalau tidak berubah, tidak akan menulis. Kemudian ini halamannya, karena menggunakan variabel, ini halamannya tetap 0. Kemudian ini adalah alamat area definisi di HMI Twin. Kita gunakan juga bit yang sama, bit indeks ke-8. Kemudian untuk yang ini adalah alamat di Oscil Nano, yaitu B9, itu alamatnya di 88, atau kalau di desimalnya 136 ya untuk B9. Dan berikutnya untuk alamat berikutnya B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16 ya, seperti itu. Sama semua, instruksinya hanya berbeda pada alamat datanya saja. Untuk area definisi khusus untuk operasi baca dan tulis 1 bit, alamat VP yang dituliskan di sini adalah alamat area definisi ya, definition area, karena sebenarnya operasi di HMI Twin itu adalah 1 word ya. Nah, ini dipaksa untuk menjadi 1 bit, maka menggunakan area definisi. Dan untuk alamat area definisi itu untuk VP100, tadi kita gunakan VP100 untuk ikon yang LED ya, itu area definisinya dari 000 sampai 00F ya. Untuk itu, untuk baca kita menggunakan alamat area definisi 000. Tapi di HMI nya kita menggunakan alamat 100 ya, ini karena ketentuan 1 bit, itu operasi 1 bit. Begitu pula untuk yang tulis, kita menggunakan untuk objek suite, kita menggunakan VP110. Tapi itu area definisinya sebenarnya dimulai dari 000 ya. Jadi 000 sampai 00F. Karena kita menggunakan B9, maka di sini menggunakan indeks 08 ya untuk area definisinya. Dan kemudian untuk B16 kita menggunakan area definisi untuk kode angka terakhir, yaitu indeks terakhir, yaitu 0F ya, seperti itu. Ini mungkin masih membingungkan, nanti kita coba lihat realnya ya. Kita sekarang membuka config bin ini, kita klik pada folder di Twinset, kita klik kanan config bin. Ini saya menggunakan Notepad++ ya, silahkan teman-teman bisa menginstal Notepad++ ini. Kemudian nanti silahkan menginstal pluginnya ya. Pluginnya ada di sini. Itu silahkan bisa menginstal plugin Hack Editor. Caranya bagaimana, teman-teman bisa lihat di blog saya tuliskan untuk mengaktifkan plugin untuk Hack Editor ya. Sebentar, bisa turun. Nah, ini untuk mengaktifkan Hack Editor, teman-teman gunakan menu plugin, pilih plugin admin, kemudian di available plugin admin silahkan dicentang untuk Hack Editor, kemudian diinstal ya. Nanti teman-teman bisa mengaktifkan Hack Editor dengan memilih ini ya, seperti itu. Jadi di sini saya tinggal memilih plugin, saya klik pada Hack Editor, saya view and in hack. Nah, di sini ya, kita gunakan alamat 01C000. Kita pilih search, kita go to itu ya. Pastikan tulennya di uncheck ya, ini defaultnya dicentang tulennya, kita uncheck. Kemudian di sini kita tulis 1C000. Ini adalah baris untuk user ya, kode user. Kita klik go.
Nah ini di sini ya, 1C00, kita ketik 5A, kemudian di sini 01, kemudian ini 01, berikutnya ini adalah 01 lagi untuk jumlah data, kemudian ini untuk timeout ya, untuk timeout, kemudian ini untuk mode operasi 00, ini untuk alamat untuk mode operasi, kemudian ini untuk alamat untuk VP kita kasih 0. Nah, yang berikutnya ini adalah alamat untuk Oscil Nano, kita mulai dari 128 atau 80 ya, seperti ini. Berikutnya ini adalah operasi baca ya, operasi baca 16 bit. Nah, berikutnya ini kita operasi tulis untuk 1 bit. Ini di 05 kode fungsinya. Kemudian untuk jumlah datanya 1 word. Kemudian timeoutnya 80. Untuk mode operasinya kita gunakan 04. Kemudian alamat di VP nya adalah 08 ya, 08. Untuk alamat di Oscil Nano nya adalah 88 ya. Kita ulangi sama 5A 01 05 01 80 ya, 04. Kita bedakan di alamat slave-nya ini, alamat VP-nya ini 09 dan ini juga 89. Kemudian kita tulis lagi 5A 01 05 01 80 ini ya, 80 04. Kemudian alamatnya adalah 0A, kemudian di sini adalah 8A ya. Berikutnya 5A lagi 01 05 untuk tulis, 01 untuk word 1 word, 80 untuk timeout, 04 untuk mode, kemudian ini 0B, kemudian ini 8B ya, seperti itu. Berikutnya untuk ini adalah 5A, ini 01 05, kemudian 01 untuk 1 word, 80 04, ini 0C ya, seperti itu. Ini 8C, 5A 01 05 01 80 04, kemudian ini adalah 0D, kemudian ini 8D ya. Ini 5A 01 05 01 80 04, ini adalah 0E, kemudian 8E ya. Terakhir adalah 5A 01 05 01 80 04 0F, kemudian 8F ya, seperti ini. Jadi ini untuk kode tulis ya, ini kode tulisnya sampai 08 01C 080 ya, seperti ini. Kita save, kemudian kita tutup ya. Untuk kode 22 config bin ini pastikan bahwa teman-teman sudah selesai ya mengenerate ya. Jadi ini catatan penting, setelah file 22 config telah diisi dengan kode untuk setting Modbus, jangan sekali-kali menekan lagi tombol generate di menu file, karena dengan menekan kembali tombol generate ini akan membuat file 22 config bin tadi menjadi kosong kembali. Jadi nanti teman-teman harus mengisi lagi 22 config bin dengan setting untuk komunikasi ya. Maka kalau nanti teman-teman harus terpaksa menekan tombol generate, pastikan file 22 config bin ini ditempel di luar folder ya, karena semua di Twinset akan berubah ya ketika tombol generate ditekan ya. Jadi pindahkan file 22 config bin di luar folder Twinset, setelah tombol generate ditekan masukkan lagi file 22 config bin itu ya. Ini sudah selesai. Kita terakhir mengcopy folder Twinset ya, jadi satu folder itu kita masukkan ke dalam SD card ya. Jadi ini folder Twinset sudah ada 8 dan 22 config bin sudah kita isi dengan konfigurasi untuk baca dan tulis 1 bit, baca tulis coil di 1 sampai B16 ya. Ini kita kopikan di SD card. Ini saya tunjukkan SD card-nya. Jadi di sini ada USB reader, ini SD card-nya. Ini saya pasang di komputer saya. Kemudian kita bisa lihat di sini, ini sebelumnya sudah ada folder Twinset.
Ini bisa kita hapus dulu, kita kosongkan, kita delete. Kemudian kita ambil yang di twinset yang baru, yaitu di Modbus I/O digital. Ini saya kirim ke USB card reader tadi. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, satu folder ini nanti harus kita upload di HMI Twin ini ya. Ini kita lepas dulu SD card-nya, kita eject. Nah, ini kita matikan dulu HMI Twin-nya. Ini saya cabut dulu USB itu TTL-nya ya. Nah, ini saya sambung seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah saya gambarkan di sini. Jadi penyambungannya TX4 untuk HMI Twin mendapat RXD di USB to TTL, RX4 mendapat TXD ya. Kalau nanti teman-teman menggunakan Ocil Nano, gunakan TXD RXD Ocil Nano ya. Dihubung secara terbalik ya, secara cross antara Ocil Nano dengan HMI Twin-nya ya. Ground tetap ground 5 volt dengan 5 volt. Nah, ini saya ambil ya, ini saya masukkan. Saya ambil card readernya ya, SD card-nya saya masukkan. Kemudian saya pasang di USB komputer. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Ya, sudah selesai prosesnya, kita cabut supply-nya ya. Kemudian lepaskan SD card-nya ya, jangan sampai lupa. Kalau ini masih menempel, masih masuk, dia akan mengupload SD card-nya terus ya. Nah, setelah kita lepas SD card-nya, kita bisa hubungkan kembali ke komputer. Nah, sekarang bentuk tampilannya seperti itu. Kemudian kita buka Walkway ya, kita buka Walkway-nya. Jadi nanti kita bisa menghubungkan Walkway dengan tampilan ini. Kita coba buka dulu Ocil Studio ya. Silahkan teman-teman bisa menggunakan program di sini. Saya juga menyertakan programnya. Teman-teman bisa download program ini. Filenya ada di sini ya. Ini ada di sini file program Ocilnya. Nah, kita jalankan Walkway-nya. Ini saya klik kanan. Oh ya, saya sudah kompilasi nih. Pastikan settingnya adalah Nano V5 ya, pastikan settingnya Nano V5. Saya tekan tombol tes untuk kompilasi, tidak terdapat kesalahan. Oh ya, untuk settingnya baud rate-nya harus 9600 ya, karena kita menggunakan kernel upgrade-nya 9600 baud rate. Alamat Modbus-nya pastikan 1 juga ya. Setelah itu di compile, saya tes sudah. Nah, nanti file hasil hacknya itu ada di sini, di C.2, kemudian user, kemudian nama komputernya ya, nama user komputernya, kemudian di app data, kemudian di lokal, kemudian di temp ya, kemudian di Ocil. Nah, ini file hasil hacknya ada di sini ya, teman-teman pakai untuk di Walkway ya. Jadi ini silahkan, ini diklik kanan di Walkway-nya, di halaman kode ini diklik kanan, pilih common palette, pilih upload firmware and start simulation ya. Nah, kalau sudah dijalankan, upload firmware-nya ada di bagian atas. Ini kita pilih hasil hacknya. Nah, ini kalau belum muncul kotak dialog pemilihan port, kita ulangi lagi, kita tekan tombol stop lagi, kita pilih common palette lagi, pilih upload firmware, hasil hack sampai keluar ini kotak dialog portnya. Saya menggunakan COM18 untuk USB to TTL-nya. Saya klik connect ya. Nah, jadi harusnya pengiriman karakter datanya ya, ini dalam hexadesimal bentuknya seperti ini. Nah, ini saya bisa jalankan. Kalau saya tekan S1, dia akan nyala LED-nya. S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ya, seperti itu. Dan di sini juga saya bisa sentuh agar menyalakan LED bar graph ini. Saya tekan P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 ya. Demikian teman-teman. Apabila masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan bisa menanyakan di komentar di bawah video ini ya. Teman-teman juga bisa membuka bermain Ocil DKK blogspot.com ini. Di bagian
Otsil Nano dan Twin ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.